Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Hari ini, hari esok, hari-hari ke depan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih sukses dunia, sukses pula di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, ada apa dengan para pembela Habib, terdiri dari para ulama, kiai, khususnya Nahdlatul Ulama, dan para mukibin, juga warga Nahdlatul Ulama? Itu sebuah pertanyaan. Kemudian bagi orang-orang yang mengingatkan, yang menginformasikan, yang memperjuangkan nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dihinakan oleh para Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, akibatnya apa? Inilah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan pertemuan ini. Saudara-saudara sekalian, sudah kita maklumi para Habib Alawi itu hidup subur di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Artinya, kalaulah tidak ada warga NU yang memuliakan para Habib, maka Habib tidak bisa hidup, karena Habib tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan, juga termasuk tidak punya keilmuan sama sekali. Di tengah-tengah warga Muhammadiyah tidak laku. Di tengah-tengah organisasi Arab sendiri, misal Al-Irsyad, juga tidak laku. Nah, begitu baiknya warga NU, termasuk pengurus struktural NU, memberikan kesempatan kepada Habib untuk bisa hidup, tetapi sungguh sangat disayangkan, Habib ini tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, mencaci-caci ulama-ulama NU, di mana ulama-ulama NU itu tidak bersedia bekerja sama dengan para Habib. Tetapi ulama-ulama NU yang mau bekerja sama dengan para Habib justru dijadikan kacung, dijadikan ambalan. Apa itu ambalan? Keset yang siap untuk menjunjung, membersihkan para Habib, dan siap juga menjadi jongosnya. Maka saudara-saudara sekalian, kesempatan ini saya mencoba menguraikan kenapa Habib hidup di tengah-tengah NU tapi tidak mendukung perjuangan NU, memanfaatkan NU tetapi malah merusak NU dari dalam. Sementara kiai-kiai yang sudah kadung enak bersama NU, bersama Habib, merasa mereka tidak merusak, tidak menjatuhkan NU, seakan-akan bahkan punya pandangan NU punya jasa
Habib punya jasa terhadap NU. Saya ulang lagi. Beberapa kiai yang ada di NU tidak merasa diganggu oleh Habib. Sebaliknya mereka punya pandangan kalau Habib itu berjasa terhadap NU. Padahal faktanya Habib itu merusak NU dari dalam, di organisasinya juga merusak warga NU yang ada di akar rumput, sudah dirusak, ditambah pula didawir, juga dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Inilah yang terjadi. Habib di zaman Bapak Presiden Soeharto adalah orang-orang yang bermuka dua. Oleh Pak Harto disupport masuk ke dalam NU, tetapi punya misi menjalankan apa maunya Pak Harto, yaitu merusak NU dari dalam. Kenapa NU harus dirusak dari dalam? Ingat saudara-saudara sekalian bagaimana perjuangan NU di zaman Orde Baru zamannya Pak Soeharto. Warga NU di zaman Pak Soeharto adalah warga yang kritis. Dibuktikan dengan tampilnya Gus Dur mencoba mengkritisi, meluruskan, bahkan mengingatkan Pak Harto. Itu pada umumnya warga NU. Karena warga NU dianggap ancaman bagi Pak Soeharto, maka Habib masuk ke dalam NU, merusak NU dari dalam. NU-nya itu sendiri dimusuhi oleh Pak Harto. Apalagi, saudara, zaman itu Golkar sedang berjaya, NU mengkritisi atas apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto dengan partainya Golkar. Betapa banyaknya orang-orang NU yang mengkritisi Golkar, mengkritisi presiden, diperlakukan dengan tidak adil, bahkan banyak sekali kiai-kiai yang ditangkap, dimasukkan penjara. Kalau toh tidak ditahan sekian tahun, toh sempat ditangkap dan dihajar, dilakukan penyiksaan, dibungkam mulutnya untuk tidak mengkritisi Soeharto. Saat itu Habib mendapatkan fasilitas kemudahan dari Pak Harto. Sehingga NU minggir ke kampung-kampung, kiai-kiai takut tidak bersuara, sementara organisasi-organisasi yang dekat dengan Pak Harto mendapatkan fasilitas yang luar biasa, seperti yang diperoleh Muhammadiyah. Maka perkembangan selanjutnya, jayalah Muhammadiyah dengan pembangunan sekolahnya di kota-kota, sementara NU minggir, tapi terus berjuang melalui pendidikan yang kita sebut namanya pesantren. Itulah kenyataan Habib di zaman Orde Baru, zamannya Pak Soeharto. Saudara-saudara sekalian, maka orang-orang dulu
warga NU yang sudah gandeng renteng dengan para Habib selalu hidup enak karena Habib mendapatkan privilege dari Pak Soeharto dan pejabat-pejabat waktu itu, sehingga setiap kali ada acara besar yang diundang adalah Habib. Pejabat manapun, dari pusat maupun daerah, Habib yang diundang. Nah, dalam kesempatan ketika Habib diundang, maka kiai-kiai yang bergandeng renteng dengan Habib tentu diajak serta. Maka kiai-kiai macam itu juga bisa menikmati apa yang dinikmati oleh para Habib. Saudara bisa lihat, buktikan bagaimana seorang pejabat atau orang kaya yang bohir, yang pengusaha besar, ketika punya acara yang diundang adalah Habib, di sana disajikan makanan-makanan yang bergizi, nasi kebuli, kambing guling, kambing bakar. Itu adalah hidangan-hidangan yang disiapkan kepada para Habib yang diundang oleh para pejabat. Maka terbiasa Habib-Habib itu makan enak, dijamu oleh para pejabat. Dan kiai-kiai yang bergandeng renteng dengan Habib itu pun ikut serta menikmati seperti apa yang dinikmati oleh para Habib. Ketika pulang, nah, Habibnya dapat amplop coklat, kiai-kiainya cukup dapat amplop putih. Sungguh pun demikian, sudah kiai-kiai NU yang bergandeng renteng dengan Habib itu menikmati apa yang diperoleh oleh Habib, walaupun jauh nilainya dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh para pejabat dan pengusaha, para bohir itu kepada para Habib. Nah, itulah saudara sekalian, kenapa kiai-kiai dulu yang berhidup gandeng renteng dengan Habib terus akan bersama para Habib ketika saat ini terbongkar Habib-Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah. Mereka yang sudah merasa berada di zona nyaman bersama para Habib tidak mau tahu terbongkarnya Habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Terbukti Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah, bahkan Arab saja pun tidak. Yang pasti Habib-Habib itu keturunan Yahudi. Jelas kenapa mereka tetap membela para Habib? Karena sudah menikmati hasil seperti apa yang diperoleh oleh para Habib. Lebih dari itu, mereka-mereka yang sudah bergandeng renteng dengan para Habib itu juga menikmati berbisanan dengan Habib. Anaknya dinikahi para Habib. Ya, walaupun mereka yang laki-lakinya tidak bisa menikahi anaknya para Habib, tetapi para Habib itu anak laki-lakinya bisa mendapatkan anak para kiai. Jadi begitulah saudara sekalian, sejarah fakta yang terjadi. Maka ketika saat ini kiai-kiai yang sadar lalu mengakui kalau Habib bukan keturunan Rasulullah, kemudian kesadarannya itu membangkitkan semangat untuk menyebarkan kebenaran,
memberitahu kepada masyarakat, kepada umat, kalau Habib-Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah. Orang-orang yang berjuang menjelaskan kepada masyarakat, memberitahu kepada rakyat kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Mereka adalah orang yang sadar saat ini, tetapi memang saudara, mereka ini memperoleh resiko. Ada resiko yang harus dibayar ketika tidak lagi mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah. Ada beban yang harus ditanggung ketika memberitahu kepada masyarakat kalau Habib itu keturunan Yahudi. Apa resikonya? Oh, resikonya banyak sekali. Jadi orang-orang atau kiai-kiai yang memperjuangkan anak keturunan Rasulullah agar tidak dihinakan oleh para Habib, menjelaskan kepada umat kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah, sungguh teramat besar risikonya yang ditanggung oleh kiai-kiai yang berjuang pelurusan nasab Habib itu. Apa risikonya? Yang pertama, pasti tidak bisa lagi makan enak bersama para Habib, karena sudah pasti ketika Habib diundang para pejabat, ulama-ulama itu akan ditinggalkan oleh para Habib. Ya, itu yang pertama. Kalau sudah ditinggalkan para Habib, sementara para Habib itu dekat dengan bohir, dengan orang-orang kaya, dengan pengusaha, maka risiko yang kedua dialami oleh kiai-kiai yang berjuang pelurusan nasab itu sudah pasti tidak ikut terbawa bertemu dengan para bohir, tidak akan dibawa bertemu dengan para pejabat, otomatis tidak mendapatkan materi. Yang ketiga, karena masyarakat sudah terlanjur percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah, apalagi sudah terkena doktrin khurafat, Habib itu punya karomah yang luar biasa. Ketika para pejuang ini menyampaikan kebenaran, sudah pasti akan dibenci oleh masyarakat yang sudah terlanjur terkena doktrin. Apalagi pengurus-pengurus masjid yang tidak berilmu dan masih fanatik, itu mengakibatkan kiai-kiai yang semula dijadwalkan berceramah, memberikan khutbah di masjid para DKM yang mukibin itu sudah pasti dicoret. Tidak masuk lagi daftar khotib atau daftar ustadz yang diundang oleh pengurus DKM maupun pengurus majelis taklim. Dan itu sudah kami rasakan beberapa masjid, bahkan masjid yang ada di tengah kota DKI Jakarta. Saya tahu DKM-nya adalah pengagum Habib. Dan ketika mereka saya tahu berbicara tentang Habib, pelurusan nasab Habib, maka jadwal yang sudah sekian lama masuk jadi khotib, jadi penceramah di situ, dicoret. Di Jakarta, kemudian di Jakarta pinggiran, masjid sebelah saya, majelis taklim juga demikian. Itu risiko yang dialami oleh para pejuang pelurusan nasab Habib. Tetapi bagi mereka, bagi kita yang meneruskan perjuangan, meluruskan nasab para Habib itu,
Tidak usah takut, karena kami berjuang, kami berdakwah dengan modal sendiri, biaya sendiri, walaupun dituduh oleh mereka kita ini dianggap buzzer, dianggap memperoleh bayaran oleh pihak-pihak yang mengembuskan kalau Habib itu keturunan Yahudi. Jadi ada resiko yang ditanggung. Tidak lagi diundang, tidak lagi dipanggil oleh masyarakat. Lagi pula di tengah-tengah masyarakat juga sudah terlanjur Habib itu sebagai manusia suci, maka ketika mengundang ada perbedaan yang sangat menonjol. Ketika Habib diundang, makanannya kembuli, kambing guling, pulangnya dikasih amplop, dikasih berkat, tetapi kiai-kiai yang ikut bersamanya, pulangnya mungkin nggak dikasih amplop, pulangnya juga nggak dikasih berkat. Kalau ngasih amplop, sangat jauh. Itulah. Maka tidak usah takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur semuanya. Sekali kita meyakini Habib bukan keturunan Rasulullah, kita akan tolak sampai mereka bisa membuktikan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Risiko berikutnya, keluarga para pejuang, istrinya, anaknya juga akan mengalami sindiran-sindiran dari masyarakat yang sudah terlanjur kena doktrin para Habib itu. Istri kita, anak kita, itu suka disindir-sindir, walaupun tidak berani terang-terangan. Ketika kita buat podcast, dan tetangga tahu, tetangga yang sudah kena doktrin cinta Habib itu, akhirnya pun mereka juga berbisik-bisik dengan yang lainnya, menyatakan bahwa ini orang sudah memecah belah umat katanya. Padahal penyampaian kebenaran tidak boleh dihentikan, apapun resikonya harus ditanggung. Risiko berikutnya adalah banyak persekusi, banyak ancaman, baik fisik maupun verbal. Tetapi saya pribadi tidak pernah takut. Bahkan saya akan kasih tahu alamat siapapun yang mencari saya dan ingin berdiskusi atau ingin berargumen tentang kepalsuan nasab para Habib itu. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian, supaya saudara maklumi, memang setiap perjuangan itu ada tantangan. Lebih dari tantangan adalah perlawanan, dan perlawanan itu tidak jarang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau juga dengan terang-terangan, tetapi terang-terangannya itu tidak berani berhadapan satu demi satu. Mereka menggunakan kekuatan kelompoknya atau gerombolannya. Sungguh pun demikian, para pejuang tidak pernah mundur dan tidak pernah takut. Karena memang itulah resiko bagi orang yang mau mengatakan bahwa benar itu memang benar dan salah itu memang salah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.